Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman hingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dapat syafaatnya di akhir zaman kelak. Kepada mahasiswa saya mata kuliah hukum lembaga keuangan syariah, saat ini kita masuk ke materi ke-10 terkait mengenai lembaga pengelolaan zakat. Adapun pembahasan terhadap mata kuliah ini, materi ini, yang pertama adalah kita bahas tentang pengertian lembaga pengelolaan zakat. Selanjutnya ada tujuan manfaat lembaga pengelolaan zakat. Selanjutnya terakhir adalah manajemen pengelolaan zakat. Baik, kalau kita lihat dari latar belakang bahwa tidak terlepas dari kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, ya. Dan harus segera mencari dan menemukan solusi untuk mengurangi persoalan kemiskinan tersebut. Jadi kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Di hampir 40% dari penduduk, lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup hanya sedikit, ya, di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari $2 per hari. Maka jika dipadankan dengan kurs rupiah saat ini sekitar 23.000, ya. Jadi artinya pendapatan per hari belum mampu mencukupi kebutuhan primer keluarga, bahkan sangat kurang bila dalam suatu kepala keluarga terdapat 4 atau 5 kepala, ya, atau 5 orang. Sedangkan menurut data BPS 2011, ya, penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2011 ini mencapai 30,2 juta orang atau 12,49%. Jadi jumlah penduduk miskin ini turun jadi 1,1 juta orang atau 0,84% dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 sebesar 31 juta orang. Jadi salah satu cara untuk menekankan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Inilah usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan. Bukanlah suatu yang mengada-ada, temporer atau setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan bagi non-Islam justru menjadi azas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Jadi hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin. Itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam. Jadi untuk kasus di Indonesia, yang segera demografi penduduknya mayoritas umat Islam, potensi zakat ini sangat besar, ya. Harus diimbangi dengan pengolahan zakat yang profesional pula, sehingga zakat disalurkan kepada mustahik tidak bersifat konsumtif atau sesaat. Jadi pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mendistribusinya lebih produktif, pemberian pinjaman modal misalnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Di persoalannya kemudian adalah bagaimana harta zakat itu dapat dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan dan didaya gunakan untuk kepentingan penerima zakat atau mustahik.
ya, para pemerhati zakat jadi sepakat bahwa untuk dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalahgunakan zakat secara optimal, maka zakat harus dikelola melalui lembaga. Kalau kita lihat dari pengertian lembaga pengelolaan zakat, jadi secara definitif, lembaga pengelolaan zakat atau disingkat dengan LPZ merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ini baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAS maupun yang dibentuk oleh masyarakat yang dilindungi oleh pemerintah seperti LAS, ya, lembaga amil zakat, ya, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Ya. Jadi untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikan untuk kepentingan mustahik, pada tahun 1999 dibentuk undang-undang dengan pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Ya. Jadi undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknik pengelolaan zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga dikeluar keputusan Menteri Sosial nomor 19 tahun 1998 yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak atau sedekah, atau disebut dengan singkat dengan JIS, ya, zakat, infak, dan sedekah. Nih, diberlakukan dengan beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai lembaga pengelola zakat atau LPZ, ya, di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia. Jadi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas misalnya sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah secara berlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan, ya. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di Basnas ini mencapai 450 miliar, ya. 2008 meningkat menjadi 920 miliar. Dan pada tahun 2009 tumbuh menjadi 1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan Basnas mencapai 1,5 triliun. Nah, meskipun angka yang berhasil dicapai oleh Basnas belum sebanding dengan potensi zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang diprediksi bisa mencapai 19 triliun atau 100 triliun. Nah, akan tetapi, apa yang telah dicapai oleh Basnas sesungguhnya merupakan prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat itu sendiri. Jadi lembaga amil zakat ini adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, ya, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurusi zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat. Itu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama atau azas-azas lembaga pengelolaan zakat itu sendiri.